Oke, setelah kita memahami definisi nilai mutlak, sekarang kita akan belajar sifat-sifat nilai mutlak. Oke, ada beberapa sifat nilai mutlak ya, langsung kita coba aja satu persatu. Oke, yang pertama nih. Yang pertama nih. Sekarang saya punya nih, nilai mutlak dari min X sama dengan mutlak X. Nah, untuk memahami sifat-sifat ini kita nggak usah menghafalkan satu persatu ya, cukup kita pahami aja, kita terapkan ke contoh aja langsung. Jadi kita masukkan angka. Oke, kalau misalkan saya punya nilai mutlak dari min 5, nah kalau dari sifat ini berarti kan sama dengan berapa nih? Nilai mutlak dari 5 ya. Nah, ini kan hasilnya berapa nih? 5. Yang ini juga hasilnya 5. Berarti gitu ya, ini pasti kelihatan ya, kalau misalnya nilai mutlak dari min X itu sama dengan nilai mutlak X. Kemudian yang kedua nih, nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, kalau di dalam bab persamaan kuadrat, kalian pasti pernah lihat ini kan, misalkan X kuadrat itu sama dengan 9. Nah, hasilnya itu adalah berapa nih? Plus minus 3 ya. Sekarang coba kita lihat ke misalkan gini, misalkan X sama dengan akar 9. Nah, nilai X-nya berapa nih? Apakah plus minus 3? Bukan ya. Nilai X ini adalah berapa nih? 3. Atau kalau dalam yang sebenarnya itu adalah mutlak dari 3. Nah, jadi ini juga sama. Mutlak dari X, jadi misalkan mutlak dari 3 itu sama dengan akar dari 3 kuadrat. Nah, kalau penjelasan secara, atau bisa kita katakan gini juga, misalkan 3 dikuadratkan, itu kan pasti positif. Mau 3 atau min 3 pasti positif kan? Nah, setelah itu di akar, nah pasti hasilnya adalah positif, nggak mungkin dia negatif. Maka di sininya juga adalah mutlak ya, karena kalau mutlak hasilnya pasti positif. Oke, lanjut yang ketiga ya. Misalkan saya punya ini, nilai mutlak dari X dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak dari min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita coba kita masukkan angka ya. Misalkan nilai mutlak dari berapa nih? 4 kuadrat. Nah, sama dengan, apakah sama dengan ini ya? Kita coba masukkan, berarti min 4 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Coba kita masukkan nih. Ini hasilnya kan berapa nih? 16 ya. Yang ini juga hasilnya, ini kan sama aja min 16. Nah, ini 16. Berarti ini 16, ini 16 juga, berarti ini sama dengan 16 juga. Berarti benar ya. Jadi kita lihat aja nih. Oke, jadi benar ya. Lanjut sifat yang keempat. Nah, gini, misalkan saya punya nilai mutlak dari X min Y itu sama dengan nilai mutlak dari Y min X. Coba kita masukkan angka aja. Jadi saya punya, jadi misalkan ada nilai mutlak dari 3 min 2. Nah, itu sama dengan apa nih? 2 min 3. Nah, bener nggak? Coba kita lihat. 3 kurangi 2 berapa? 1 ya. Berarti nilai mutlak dari 1. Ini 2 min 3 berarti min 1. Nilai mutlak dari 1 berapa? 1. Nilai mutlak dari min 1 hasilnya 1. Berarti bener ya? Kalau kayak gini. Oke, lanjut. Yang kelima. Nilai mutlak dari X, Y sama dengan nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y. Oke. Sekarang coba kita terapkan, misalkan X-nya sama dengan 2, Y-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, yang negatif aja nih. Misalkan Y-nya sama dengan min 3. Y-nya min 3. Oke, kita masukkan, coba. Berarti kan 2 dikalikan min 3. Nah, ini sama dengan apa? Nilai mutlak dari 2 dikalikan nilai mutlak dari
min 3. Ini 2 kali min 3 berapa? Min 6. Sama dengan ini 2 dikalikan 3 ya. Berarti ini sama dengan 6, ini sama dengan 6. Berarti benar. Oke, lanjut yang ke-6. Nilai mutlak dari XY. Sama ya, kita masukkan 2 sama min 3 aja coba. Misalkan berarti ini nilai mutlak dari 2/3 itu sama dengan nilai mutlak dari 2 per nilai mutlak dari 3. Nah ini berarti kan sama dengan 2/3, yang atas 2, yang bawah 3. Berarti benar ya. Oke, bisa yang ini ya. Lanjut. Oke, sekarang coba kita yang ke-7 ya. Ini adalah ketaksamaan segitiga. Ini 7 sama 8 ini namanya ketaksamaan segitiga. Karena ini ada kurang darinya juga nih. Nah ini untuk mengetahui, untuk memahami ini, kita harus masukkan nilai XY-nya itu agak bervariasi. Jadi ada yang misalkan ada X-nya 3, Y-nya 4, kemudian X-nya min 3, Y-nya min 4. Atau ini jadi bisa berpasangan semua ya. Jadi kalau misalkan saya masukkan X, Y-nya itu 3 sama 4 nih. Berarti kan 3 plus 4. Ini kan. Yang ini sebelah kanan berarti kan plus 3 plus 4. Nah ini kan sama dengan apa nih? Nilai mutlak dari 7. Ini nilai mutlak 3 tambah 4. Berarti sama dengan 7. Ini sama dengan 7 ya. Berarti ini sama dengan ya. Ini yang pertama. Kalau saya punya nih. X-nya 3. Y-nya min 4. Nah, berarti kan nilai mutlak dari 3 plus min 4. Nah, ini sama dengan apa nih? Sama dengan 3 plus min 4. Ini kan jadinya min 1 ya. Yang ini jadinya 3 tambah 4. Berarti ini 1. Kemudian yang ini jadinya 7. Nah, berarti ini tandanya bukan sama dengan. Tandanya adalah kurang dari. Nah, makanya ini ada tanda kurang dari. Oke, bisa ya yang ini ya. Jadi kenapa ini adalah kurang dari? Karena ada hasil yang membuat ini hasilnya kurang dari. Oke, yang ini bakalan sama juga ya hasilnya. Coba kalian buktikan sendiri yang ini. Oke.